Halo Sobat Berkebun! Pernah terpikir tidak kalau rimpang jahe yang ada di dapur kalian itu sebenarnya adalah harta karun yang terpendam? Hari ini kita akan membedah sebuah video aktivitas bercocok tanam yang super cerdas, menyulap potongan jahe pasar menjadi tanaman rimbun yang estetik dan produktif. Siapkan kopi atau teh hangat kalian, karena kita akan masuk ke dalam operasi jahe emas dengan gaya yang santai, sedikit humoris, tapi tetap padat ilmu. Aktivitas di video ini dimulai dengan sangat teliti. Bukan sembarang jahe yang dipilih, melainkan yang kulitnya mulus dan punya mata atau titik tumbuh yang menonjol. Poin penting, jahe dipatahkan secara manual. Pastikan setiap potongan punya 2-3 titik tumbuh. Kenapa? Supaya peluang hidupnya lebih tinggi. Tidak perlu perlakuan kimia yang ribet, cukup biarkan kelembapan alaminya bekerja. Sedikit tips, jangan pakai perasaan saat mematahkannya. Jahenya tidak akan menangis kok. Justru ini awal dari hidup barunya. Nah, ini adalah bagian yang paling cerdas. Daripada beli pot mahal, di video ini digunakan botol plastik besar yang dipotong 2. Langkah teknis, bagian bawah botol dilubangi agar air tidak menggenang dan bikin akar busuk. Masukkan tanah yang gembur, campuran tanah asli dan kompos daun. Kalau mau lebih pro, kasih kerikil di dasar botol, biar drainasenya juara. Trik jitu, jahe diletakkan dengan titik tumbuh menghadap ke atas dan tidak boleh dikubur terlalu dalam. Biarkan matanya sedikit mengintip supaya lebih cepat bertunas. Setelah itu, tutup dengan bagian atas botol. Dan lihatlah, Anda sekarang punya rumah kaca mini yang menjaga suhu dan kelembapan tetap stabil. Setelah rumah kaca mini kalian sudah siap, langkah selanjutnya adalah tentang lokasi dan kesabaran. Taruh pot botol unik kalian di tempat yang hangat dengan cahaya matahari tidak langsung alias teduh. Jangan diletakkan di bawah terik matahari langsung agar jahe tidak stres. Tugas kalian berikutnya adalah menunggu keajaiban selama 15-20 hari. Nah, menurut kalian, bagian mana yang paling sulit? Memotong botolnya atau menahan diri untuk tidak mengintip tunasnya setiap jam? Coba kasih tahu di kolom komentar ya. Memasuki hari ke-15, ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Fase di mana kesabaran kalian mulai membuahkan hasil nyata. Mari kita bedah apa yang terjadi di balik botol plastik tersebut. Tunas-tunas muda setinggi 2-5 cm mulai menyembul dengan warna kuning telur yang terlihat sangat montok dan segar. Di fase ini, kalian bisa melihat daun pertamanya masih malu-malu. Bentuknya masih tergulung seperti tabung kecil dengan warna hijau muda yang lembut. Benar-benar pemandangan yang memuaskan mata setelah penantian panjang. Hanya selang 5 hari, pertumbuhannya makin gaspol. Begitu tutup botol dibuka di hari ke-20, tunas yang tadinya pendek sudah melesat setinggi 10 cm. Batangnya pun sudah mulai tegak perkasa, tidak loyo lagi. Bahkan sudah ada 2-3 helai daun yang terbuka sempurna. Nah, di titik inilah aktivitas cerdas berikutnya dimulai. Waktunya pindah rumah. Kita tidak bisa membiarkan mereka berdesakan di botol terus kan? Angkat dengan perasaan. Cabut bibit jahe pelan-pelan, lalu cuci akarnya dengan air bersih. Di sini kalian akan melihat pemandangan yang memuaskan. Jaringan akar putih yang tebal dan kuat sudah mulai menyebar kemana-mana. Inilah mesin yang akan menyerap nutrisi untuk pembengkakan rimpang nanti. Siapkan apartemen baru. Gunakan karung atau kantong plastik tebal yang sudah dilubangi bawahnya biar tidak banjir, lalu isi dengan tanah yang sudah dicampur kompos atau pupuk organik. Buat lubang yang lebih besar dari jahenya. Masukkan dengan posisi mata tunas menghadap ke atas. Lalu tekan-tekan tanah di sekelilingnya dengan lembut supaya dia tidak goyang tapi tetap bisa bernapas. Melihat akar-akar putih yang kuat itu, rasanya luar biasa ya. Padahal awalnya cuma potongan jahe sisa dapur yang mungkin hampir terlupakan. Ini mengajarkan kita bahwa kalau dikasih wadah dan perhatian yang tepat, potensi yang tersembunyi itu pasti akan meledak keluar. Jadi, kalau kalian merasa pertumbuhan hidup lagi stagnan, mungkin kalian cuma butuh pindah pot ke lingkungan yang lebih mendukung.
Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian yang sudah coba di rumah. Apakah kalian juga merasa sayang pas mau nyabut jahenya buat dipindahin karena takut akarnya putus? Atau kalian tipe yang satset, langsung pindah? Tulis di kolom komentar ya, gimana perasaan kalian pas melihat akar putih jahe kalian untuk pertama kalinya. Kita sharing tips pindah tanam yang paling aman di bawah. Wah, sobat berkebun, tibalah kita di hari ke-80. Kalau diibaratkan manusia, jahe kita ini sudah bukan balita lagi, tapi sudah masuk fase remaja yang lagi masa pertumbuhan pesat-pesatnya. Coba lihat, tingginya saja udah mencapai 20-30 cm. Daun-daunnya sudah mulai rimbun dan batangnya makin terlihat kokoh. Nah, di hari ke-80 ini ada satu aktivitas cerdas yang gak boleh kalian lewatkan kalau mau hasil panennya melimpah. Kita bakal kasih si jahe ini makanan tambahan. Dalam video tersebut dilakukan teknik penambahan tanah atau yang biasa disebut healing. Caranya simple tapi jenius. Ambil campuran tanah nutrisi yang sudah dimix dengan sedikit pupuk organik, lalu taburkan di sekeliling pangkal batang setebal 3-5 cm. Jangan cuma asal tabur, pastikan merata ya. Oh iya, kenapa sih harus repot-repot ditambah tanah lagi? Padahal kan sudah ada tanahnya. Ini rahasianya. Pertama, ruang gerak. Jahe itu tumbuh membengkak di bawah tanah. Dengan menambah tanah, kita memberikan ruang baru agar rimpang jahenya bisa tumbuh lebih besar dan gendut. Kedua, suplai energi. Pupuk organik yang kita tambahkan di hari ke-80 ini adalah bahan bakar utama untuk proses pembengkakan rimpang tadi. Ibaratnya, kita lagi kasih jahe kita protein shake biar otot rimpangnya makin mantap. Melihat tanaman kalian tumbuh setinggi 30 cm hanya dari sepotong jahe pasar, itu rasanya seperti melihat anak sendiri sukses naik kelas. Ada kepuasan tersendiri saat kita memberikan perawatan ekstra seperti ini. Ingat, jahe yang bahagia dan kenyang nutrisi akan memberikan panen yang juga bikin kita bahagia. Jangan pelit sama tanah dan pupuk di fase ini ya, biar nanti pas panen kita nggak gigit jari karena jahenya diet alias kurus-kurus. Nah, ini dia. Akhirnya kita sampai di babak final dari perjalanan panjang si rimpang emas kita. Setelah sekitar 4-5 bulan kita merawatnya dengan penuh cinta dan sesekali lupa menyiram, hari ini kita akan melakukan operasi gali-gali untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi di bawah tanah. Siapkan sekop kalian, karena kita akan berburu harta karun. Nah, sekarang bagian yang paling seru, mencabut tanaman. Begitu kalian angkat dari tanah, kalian akan melihat sebuah sistem keluarga berencana versi jahe yang sangat unik. Pengorbanan sang ibu. Ingat potongan jahe pasar yang kita tanam di awal? Di bulan keempat, jahe induk ini biasanya sudah hancur dan terurai. Dia dengan ikhlas memberikan seluruh nutrisinya untuk anak-anaknya. Benar-benar kisah yang mengharukan ya. Anak jahe, inilah primadona kita. Rimpangnya sudah membesar secara signifikan dengan 3-5 cabang utama. Cucu jahe, lihat tonjolan-tonjolan kecil yang mulai muncul di sela-sela jahe anak. Itu adalah calon tunas baru yang terasa keras dan padat saat ditekan. Gemoy banget kan? Oh ya, di sumber ini kita diajarkan aktivitas cerdas dalam menentukan waktu panen sesuai kebutuhan dapur kita. Panen jahe muda, bulan keempat. Kalau kalian tipenya nggak sabaran, kalian bisa panen sekarang. Rasanya lebih lembut, aromanya segar, dan pedasnya tipis-tipis. Cocok banget buat kalian yang hobi bikin acar atau tumisan daging. Panen jahe tua, bulan kelima. Tapi kalau kalian mau rasa yang lebih nendang, tutup lagi tanahnya dan tunggu sampai hampir 5 bulan. Hasilnya adalah jahe dengan rasa yang pedas murni dan aroma yang sangat kuat. Ini adalah juara dunia untuk campuran sup atau wedang jahe saat cuaca dingin. Dari video ini kita jadi tahu, menanam jahe sendiri itu bukan cuma soal dapat bahan dapur gratis, tapi soal koneksi dengan alam. Melihat perubahan dari satu mata tunas kecil menjadi satu rumpun besar dalam 5 bulan, memberikan rasa pencapaian yang luar biasa. Jahe yang masih berbau tanah segar ini jauh lebih berharga daripada yang kalian beli di supermarket, karena ada cerita kesabaran di setiap rimpangnya. Nah, sobat berkebun, itulah tadi bedah tuntas perjalanan luar biasa si rimpang emas kita. Siapa sangka, berawal dari potongan jahe pasar yang hampir terlupakan di pojok dapur, kita bisa menyaksikan sebuah keajaiban hidup selama hampir 5 bulan penuh.
Kita sudah belajar banyak hal cerdas hari ini, mulai dari teknik rumah kaca botol bekas yang hemat biaya, rahasia bedak nutrisi di hari ke-80 untuk bikin jahe gendut, sampai memahami siklus hidup keluarga jahe, di mana sang ibu rela hancur demi memberi nutrisi bagi anak dan cucunya. Sebelum kalian menutup video ini, saya punya satu tantangan buat kalian. Coba cek dapur kalian sekarang. Ada jahe yang sudah punya mata atau bertunas tidak? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Mari kita buat komunitas petani jahe botol terbesar di sini. Dan buat yang sudah pro, bagikan juga dong. Biasanya jahe hasil panen kalian paling enak dimasak jadi apa? Sampai jumpa di video edukasi cerdas berikutnya. Tetaplah menanam, tetaplah terinspirasi, dan jangan lupa bahagia. Salam hijau!